Oke, selamat berjumpa dengan program Ngabako Ngawangkong bareng Abi Kartono. Ya, di dalam kesempatan ini alhamdulillah saya ditemani oleh DP dari Bekasi. Iya, betul. Mudah-mudahan dari obrolan ini Ngawangkong ini bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk komunitas-komunitas pecandu khususnya yang berada di wilayah Nusantara ini. Amin, amin. Baiklah, saya perkenalkan, beliau adalah saudara DP, dia tinggal dari Bekasi yang sudah mendekam di PWL Saung Kawani Grafik ini selama 2 bulan. Alhamdulillah, sekarang dia masih mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh IPWL Saung Kawani. Baiklah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu saya sampaikan kepada saudara DP ini. Informasi dari mana kamu mendapatkan tempat di PWL Saung Kawani Grafik ini? Ya. Sehingga Anda terdampar di sini gitu. Siap. Boleh kalau saya jawab, Bah. Pertama, saya mendapatkan informasi rumah grafik ini sebagai tempat pemulihan buat saya pribadi. Awalnya dari nge-searching di Google, Bah, untuk tempat pemulihan di daerah Bandung. Dan alhamdulillah, Bah, ketika saya searching di Google, dapatlah saya di Rumah Cemara. Iya. Cuman di Rumah Cemara itu kebetulan untuk program pemulihannya sudah tidak ada. Sudah tidak ada di tahun berapa ya gitu ya, Bah. Karena mungkin dia sekarang lebih bergerak di bidang advokasi. Dan alhamdulillah Rumah Cemara merekomendasikan atau gimana ya, menyarankan gitu ya, Bah, ya, terhadap saya untuk melakukan pemulihan di rumah grafik Saung Kawani. Kebetulan saya dikasih kontaknya dan alhamdulillah langsung saya hubungi. Alhamdulillah ada proses asesmen segala macam. Dan kebetulan mungkin memang tempat saya di sini, saya dipertemukan di sini. Ya akhirnya saya diterima dan tidak menunggu waktu yang lama lagi, saya langsung berangkat untuk melakukan pemulihan di sini. Oke, terima kasih DP. Ya kan saya perhatikan juga di tempat DP itu ada tempat-tempat pemulihan seperti di Jakarta, di Cianjur, ya di Sukabumi, di Bogor. Tapi kenapa ya Anda kok mau ke IPWL Saung Kawani ini? Karena saya yang pertama ya, Bah, alasan kenapa saya memilih IPWL di Bandung. Kalau untuk di daerah kayak Jakarta, Cianjur, Bogor, itu jaraknya juga rada dekat dari tempat tinggal saya. Dan kebetulan juga lingkungan pergaulannya masih sama gitu, Bah. Jadi saya pengen menemukan lingkungan baru, suasana baru, teman-teman baru, keluarga baru, supaya dapat pengalaman baru gitu di kota orang. Dan kebetulan di rumah grafik ini di Saung Kawani ini ya kliklah dengan jiwa saya gitu, Bah. Kebetulan walaupun dari banyak kalangan umur, tapi untuk jiwa semuanya masuk lah. Alhamdulillah. Kalau untuk berbaur, alhamdulillah. Saya ingin tanya juga, saya tidak perhatikan DP ini cepat sekali ya ini program pemulihannya, recovery-nya, karena biasanya klien-klien yang tinggal di sini 2-3 minggu itu mesti berbaring, mesti turun, nggak mau keluar. Tapi kamu di bawah 2 minggu ini sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas begitu ya. Ini yang Abah perhatikan begitu. Yang Anda dapatkan selama 2 bulan pertama yang di primary ini apa aja Anda lakukan? Untuk apa yang saya dapatkan atau pembekalan segala macam materi ataupun pembekalan di lapangan, alhamdulillah banyak ya, Bah. Seperti pembekalan supaya tidak relapse, terus pemulihan, pemeliharaan gitu, maintenance. Alhamdulillah banyak. Seperti contoh ya, Bah, kalau dari teman-teman pembina selalu menyampaikan materi di sesi konsultasi seperti step of change, terus 3 detik harus melakukan tindakan ketika ada penawaran, godaan gitu ya, Bah. Banyak lah pembekalan. Terus di sisi lain juga kebetulan saya di sini mendapatkan hobi baru, Bah. Situasional baru atau pelarian baru. Ya, apa itu DP? Alhamdulillah saya di sini ketemu dengan handmade ya, Bah, ya. Apa ya, karya kayu gitu ya, Bah. Jadi memanfaatkan limbah dijadikan hasil atau karya gitu ya, yang lumayan lah ada daya jualnya di pasaran-pasaran menengah gitu ya, Bah. Alhamdulillah saya belajar dan alhamdulillah juga ada bimbingan dari rekan
Saung Kawani yang namanya Om Surya ya, alhamdulillah dia membimbing selama 2 bulan saya di sini. Mantap ya, udah banyak pembekalan di sini. Sudah bisa berkaya. Bikin apa jadi handmade tadi Anda yang alhamdulillah baru Anda lakukan selama di sini? Kayak seperti meja, terus rakpot, banyak lah. Untuk kalau untuk saya sekarang tidak untuk daya jual dulu lah, yang penting untuk kepentingan keluarga dulu gitu. Syukur-syukur berfungsi untuk keluarga, untuk orang sekitar gitu, Pak. Alhamdulillahnya. Nah, jadi Anda sudah tahap 1 selama 2 bulan ya, untuk Penmeri sudah Anda lalui ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Biasanya kalau namanya pecandu sebulan tuh udah kayak di penjara, bener. Nggak mau pulang lagi. Bener Ya, pada umumnya loh, kebanyakan ya. Mudah-mudahan kamu di sini kerasan, amin. Sesuai dengan tadi apa ikatan batin dengan para staff kami begitu. Nah, harapan Anda nanti apa kira-kira setelah Anda melakukan pemulihan di tahap 2 yang akan berjalan kurang lebih 2 bulan di dalam peningkatan kapasitas diri DP? Kalau untuk harapan untuk kepribadian ke depannya setelah proses pemulihan ini, Bah, harapannya sih nggak begitu banyak ya, Bah. Cuman yang terpenting itu gimana ya, Bah? Dalam artian Ejar bener-bener di luar nanti ketika tidak ada pembimbing, Ejar bisa ngebimbing diri sendiri supaya tidak terjerumus lagi. Wah, mantap, supaya tidak terjebak lagi di dalam lingkaran-lingkaran hitam gitu ya, Pak. Jadi Ejar punya pembekalan untuk diri sendiri, dan Ejar ibarat kata tidak mau mengecewakan dengan hal yang lalu-lalu. Ejar punya hidup baru, Ejar punya target baru, dan tinggal pemeliharannya aja yang Ejar lakuin dengan kuat. Itu aja sih untuk harapannya ya, semoga Ejar yang dulu-dulu udah lepas. Mantap ya. Gitu, Pak. Mantap DP ya. Karena harapan Abi juga DP ini menjadi medan magnet untuk dibaliknya apabila kamu udah beres, udah kembali kepada komunitas kamu, kepada keluarga. Harapan dari ya Saung Kawani ini ada bisa menjadi medan magnet yang lain-lainnya mengikuti kayak DP begitu. Ya minimal mengurangi resiko ya, maksimal minimal kalau sudah mau di cover di tempat pemulihan ini kan bisa datang dulu. Benar. Ya. Harapan dari IPWL ini, kamu kalau sudah kuat, sudah mantap ya, sudah kemungkinan tidak akan tergoda begitu ya. Jadi harapannya begitu. Jadi bisa membawa komunitas-komunitas yang lain untuk melakukan pemulihan. Karena mungkin capek deh kalau namanya terus-terusan. Kebayang. Kamu DP sejak berapa tahun kamu udah pakai drug ini? Saya di tahun untuk konsumsi pertama kali di tahun 2016, Bah. Kebetulan di tahun 2016, 2020 sempat naik rehab yang pertama kali. Oh, pernah di mana juga? Pernah. Kebetulan saya naik pertama kali rehab di Cianjur, Bah. Di Cianjur. Berapa lama kamu di rehab di Cianjur? Kurang lebih itu 9 bulan, Bah. 9 bulan. Terus ya mungkin karena memang jatuh bangun ya, Bah. Maintenance-nya kurang, terus kembali lagi ke fase relapse ya kan, kumat lagi ya, akhirnya masuk lagi menjalankan program lagi. Ini program recovery pemulihan yang kedua kali ya, mudah-mudahan ya nggak ini lagi. Amin. Jadi udah 9 bulan. Jadi kamu kalau pakai dari tahun 2016 di usia 16 tahun ya, udah besar tahun ya. Di usia 16 tahun. Nah, harapan Abah mudah-mudahan lah tidak sampai terjerumus kembali, amin. Kembali. Amin. Ya. Amin. Jadi silakan di sini mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau 4 bulan umpamanya. Siap. Yang penting Anda sudah merasa yakin gitu, merasa enak lah, gue nggak akan kembali lagi gitu, yang gunakan lagi begitu. Mental udah kuat. Untuk bersosialisasi sehat. Iya, gitu ya, karena di luar tuh tahu sendiri yuk, kalau udah namanya keluar dari sini udah teman-teman yang dukung kamu sehat, ada yang dukung kamu pakai lagi. Banyak pasti pro kontranya gitu lah ya. Gitu, okay. Benar. Nah, kira-kira pesan-pesan apa DP ini yang akan disampaikan kepada para pengguna-pengguna ya, atau teman-teman kamu atau siapa saja yang ada di wilayah NKRI ini? Harapan kamu apa kira-kira yang akan disampaikan kesan? Kalau untuk harapan untuk teman-teman pengguna dari saya pribadi yang bukan udah pulih ya, tapi lagi sedang melakukan pemulihan gitu ya, Bang. Gimana ya, ketika masa muda itu kan banyak teman-teman yang bilang habiskan masa muda dengan berfoya-foya. Banyaklah kalimat-kalimat dari anak-anak muda yang sering saya terima gitu ya. Cuman gimana kita menanggapi omongan-omongan orang aja ya, Bay. Cuman yang terpenting
kalau bisa gitu udah ya teman-teman pecandu yang usianya masih muda ya, belum ada kata terlambat gitu Pak. Kalau memang bener-bener mau pulih ya bener-bener niat, jadi jangan karena ada dorongan dari luar gitu. Ketika niat dulu pertama baru ada dorongan, itu pasti yakin Pak bisa sembuh. Tapi kalau ketika kita dorongannya kuat tapi niatnya nggak ada, nggak akan bisa Pak. Jadi untuk teman-teman pecandu mumpung masih muda yang udah terjebak dalam dunia narkoba gitu ya Pak, terutama segera-segera pulih lah Bah. Keburu nanti udah berumur gitu Bah, masih begitu juga, kerjaan juga udah ngaco, apalagi lingkungan sekitar stigmanya udah jelek. Jadi hancur Bah, malah nyiksa diri sendiri Bah. Lebih baik tersiksa di awal tapi mendapat kemenangan di akhir gitu Bah. Kalau untuk pesan dari saya pribadi. Mantap, betul sekali ya. DP you bilang bahwa untuk masuk ke suatu lembaga pemulihan itu adalah yang pertama niat. Benar. Kalau niat kita ingin pakai lebih kuat daripada ingin rehabilitasi, pasti itu akan jatuh lagi. Betul. Tapi kalau niat ingin pulih dengan niat untuk menggunakan dominan untuk pulih, ya gayung bersambut terus ini. Oke, terima kasih banyak DP dalam program Babako ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya untuk komunitas pecandu lainnya. Jadi harapannya mumpung masih ada waktu katanya dari sekarang lah, pada pemuda-pemuda yang sudah tercemar dengan drug, mari kita bareng-bareng ya di tempat pemulihan mana saja. Silakan kalau Anda mau datang ke IPWL kami di Saungkawan Yayasan Grafik Bandung. Terima kasih sekali DP ya. Sama-sama Bang. Oke, Ngabako bareng Abi Kartono. Iya Pak. Halus ya.